Iya, 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 ya Gulitas. Gulitas, guru berkualitas. Halo sahabat Gulitas, ketemu lagi dengan saya Merliani di seri Sekolah Berbagi Jilid 2. Di seri Sekolah Berbagi kali ini kita masih mendengarkan seri kepala sekolah program sekolah penggerak jenjang PAUD angkatan 2 dari Kabupaten Bogor. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa di program sekolah penggerak angkatan 2 ini ada 22 lembaga se-Kabupaten Bogor yang lolos seleksi. Jadi pantengin terus ya channel Gulitas untuk tahu suka duka mereka dalam mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Semoga menginspirasi dan menjadi semangat bagi rekan-rekan untuk ikut seleksi program sekolah penggerak angkatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Rianti Fitriana dari TK Cikacahaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Izinkan saya sharing mengenai proses menjadi sekolah penggerak angkatan kedua. Sebenarnya saya mendaftar di sekolah penggerak angkatan 1. Saat itu kami mendapat sosialisasi dari Kemenristek. Di PSP angkatan ke-1, setelah mengupload data dan persyaratan, ada 3 tahap yang harus kita lalui. Pertama, mengisi esai, lalu tes bakat skolastik, dan terakhir adalah wawancara. Alhamdulillah saat esai, dengan nomor yang banyak, satu nomor terdiri beberapa butir pertanyaan, yang penting kita menjawab sesuai pengalaman kita. Dan lulus, alhamdulillah. Lanjut ke tes kedua. Lalu tahap kedua, saya mengikuti tes bakat skolastik yang terdiri dari kemampuan nalar dan logika, matematik, bahasa, dan pengetahuan umum. Alhamdulillah saat itu saya juga dinyatakan lulus sehingga masuk tahap tes ketiga. Masuk ke tahap tes ketiga yaitu tes wawancara. Alhamdulillah mendapat asesor yang sangat baik sekali sehingga saya tidak grogi saat menjawab pertanyaan. Yang penting kita jawab pertanyaan sesuai pengalaman yang memang kita lakukan di sekolah. Dan qadarullah ternyata di pengumuman nama saya tidak ada. Ya saat itu saya merasa yang penting saya sudah berusaha. Karena semua adalah kuasa Allah. Tapi tak lama ada pengumuman tentang PSP 2 dan saya mendapat kabar bahwa saya lulus di PSP angkatan 1 tetapi saat itu tidak ada kuota. Dan akhirnya di PSP 2 saya hanya diminta daftar ulang tanpa tes. Demikian proses saya menjadi program sekolah penggerak angkatan kedua. Pesan saya, jangan takut mencoba. Dengan mencoba kita punya 2 jawaban, berhasil atau tidak berhasil. Berhasil, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Kalau tidak berhasil, kita mendapat ilmu dan pengalaman. Tetapi dengan tidak mencoba, hanya ada satu jawaban. Kita tidak akan dapat apa-apa. Salam sekolah penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dan membagi pengalaman dalam mengikuti seleksi sekolah penggerak angkatan kedua. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya nama Novianti dari TK Bakti Islami Kecamatan Kajurhalang, Kabupaten Bogor. Pertama-tama saya mendapat info dari dinas mengenai sekolah penggerak angkatan kedua ini, di mana saya sebagai Ketua IGTKI mendapatkan undangan rapat atau sosialisasi di Kabupaten Bogor, di mana saya harus menyampaikan dan memotivasi teman-teman di Kecamatan Tajurhalang untuk turut serta mengikuti
Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Awal mula saya merasa ragu dan bisa atau tidaknya nanti saya mengikuti sekolah penggerak ini. Tapi berkat motivasi dan masukan dari guru-guru bahwa kita bisa Bun untuk turut serta dan mencoba untuk mengikuti sekolah penggerak angkatan kedua ini. Alhamdulillah berkat sosialisasi dan pendekatan kepada teman-teman anggota di Kecamatan Tajur Halang, ada 6 lembaga yang mengikuti seleksi tahap 1, dan setelah mengikuti seleksi tahap 1 kami harus mengisi esai, dan esai itu harus kami kerjakan dan selesaikan. Walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kami belum memahami sepenuhnya. Alhamdulillah berkat kerjasama antara guru-guru pada saat kami mengerjakan, kami menerima masukan dari guru-guru, alhamdulillah bisa terselesaikan. Dan setelah hasil seleksi tahap 1 berhasil keluar, kami masuk lolos seleksi tahap 2, yaitu seleksi wawancara dan mengajar, di mana saya sebagai kepala sekolah harus menyiapkan bahan-bahan ajar dan alat-alat yang akan kami presentasikan, di mana pada saat itu sebagai asesor, sebagai tim penilai yang sama sekali kami tidak mengenalnya. Alhamdulillah jadwal keluar dan saya mendapat waktu di malam hari. Dan pada saat itu awal-awal saya grogi. Alhamdulillah tim penilainya itu baik-baik dan memberikan ketenangan bahwa apa yang akan mereka lontarkan dan apa yang akan mereka tanyakan kami jawab dengan memang kondisi yang ada di sekolah kami pada saat itu. Alhamdulillah wawancara berjalan dengan baik dan kami bisa berkenalan dengan tim asesor, dan alhamdulillah kami selesaikan dengan tepat pada waktunya. Walaupun kami yakin banyak kekurangan-kekurangan, entah itu dari pengerjaan seleksi tahap 1 sampai seleksi tahap 2 ini. Dan setelah hasil seleksi tahap 2 ini keluar, alhamdulillah berkat doa dan motivasi, berkat doa dan motivasi teman-teman juga, kami berhasil lolos di tahap angkatan kedua ini. Semoga apa yang akan kami jalankan ke depannya demi kemajuan lembaga kami, semoga membawa angin segar di Kecamatan Tajur Halang untuk memajukan lembaga-lembaga yang memang ingin maju. Ayo teman-teman yang belum mengikuti seleksi tahap sekolah penggerak tahap berikutnya, tetap semangat. Saya bisa, kami bisa, semua bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indar Adiniansyah, sarjana psikologi dari PAUD Tulip, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Saya ikut sekolah penggerak ini dari info dari Dinas Pendidikan, kemudian dari teman juga yang sudah mengikuti pada angkatan 1. Alhamdulillah ternyata lolos sebagai sekolah penggerak. Saat itu tidak terpikir, bahkan tidak terbayang akan lolos, karena saat wawancara dan esai, sebelumnya esai dengan soal yang sangat banyak, kemudian beranak. Nah, wawancara dan simulasi mengajar itu adalah tantangan buat saya, karena itu adalah semua yang dilakukan di sekolah disampaikan ya saat wawancara. Kemudian simulasi mengajar juga apa kegiatan yang dilaksanakan di lembaganya. Ya. Teman-teman yang mau ikut program sekolah penggerak, semangat ya, pantang menyerah. Semua adalah hasil usaha kita, dan tak lupa terus berdoa kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratiwi dari TK SIT As-Salafus Sholeh, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya mengikuti seleksi program sekolah penggerak dari Kemendikbud untuk angkatan kedua. Seleksi yang saya ikuti adalah yang pertama, mendaftar di laman SIM PKB pada portal sekolah penggerak. Kemudian mengunggah CV dan mengisi esai yang lumayan berat bagi saya tentunya. Pertanyaannya mungkin hanya 8 poin, tetapi dari 8 poin itu punya anak yang banyak. Jadi nomor 1 A, B, C, D, kemudian ada yang A, B, C, D, E. Jadi sebenarnya bukan 8 poin, mungkin ada lebih dari 40 poin soal yang harus diisi. Ya, walaupun sulit, saya berusaha mengisi sesuai apa yang saya ketahui dan saya laksanakan di lembaga saya. Alhamdulillah, untuk tes seleksi pertama saya lolos. Kemudian dilanjutkan tes seleksi kedua, yaitu praktek mengajar dan wawancara. Sebelum praktek mengajar, kami sebagai calon sekolah penggerak harus mengupload LPPH yang ingin kami praktekkan. Ya, saya buat LPPH sesuai kemampuan saya yang biasa dilakukan di lembaga saya. Kemudian dipraktekkan selama 10 menit. Setelah praktek mengajar, diadakan wawancara tentang pembelajaran yang telah saya praktekkan, kemudian apa saja tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang saya praktekkan tadi. Selesai praktek mengajar, dilanjutkan tes wawancara selama 1 jam. Lumayan sulit pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penilai. Banyak hal yang saya tidak paham, dan saya tidak malu untuk mengatakan, maaf Bapak, maaf Ibu, saya tidak paham dengan pertanyaannya. Dan dengan baik hati, tim penilai mengulangi pertanyaan dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga saya bisa menjawab sesuai kemampuan saya dan sesuai yang sudah saya laksanakan di sekolah. Setelah beberapa waktu, alhamdulillah, lembaga saya lolos dalam seleksi program sekolah penggerak angkatan 2. Menjadi bagian dari program sekolah penggerak angkatan 2, besar harapan kami, saya dan tenaga pendidik di TK SIT As-Salafus Sholeh untuk dapat meningkatkan kompetensi, sehingga dapat melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar dengan paradigma baru yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kondisi zaman. Buat teman-teman semua, seluruh kepala lembaga PAUD di seluruh Indonesia, bergabung yuk dalam program sekolah penggerak angkatan selanjutnya. Karena di program sekolah penggerak, kita akan dibimbing oleh tenaga-tenaga profesional dan juga akan mendapat dukungan sarana dari Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Eva Dewi dari TK Harapan Mulia, Kecamatan Ciampea. Hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang keikutsertaan saya dalam kegiatan sekolah penggerak yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Kemendikbud. Waktu awal saya tahu itu memang dari informasi di sosial media, di laman Kemendikbud info. Kemudian awalnya
saya cuek, awalnya cuek. Kemudian beberapa teman mendorong saya untuk mengikuti, bahwa katanya saya mampu. Awalnya saya agak ragu karena beberapa selentingan yang saya dengar bahwa kegiatan ini sulit, ribet, susah dan sebagainya. Kemudian saya coba buka uji tahap pertamanya ya, berupa pengisian esainya. Sempet shock karena soalnya Masya Allah pertanyaannya bikin kita wow gitu ya. Saya baru melengkapi isian itu hamin 2 jam sebelum penutupan. Kok nih kalau yang lain sudah jauh-jauh hari, kalau saya enggak, hamin 2 jam baru saya lengkapi, saya isi. Kemudian saya katakan pada Allah, ya Allah, jika ini emang jalan yang terbaik untuk saya, luluskan ya. Tapi kalau memang menurut Allah ini nggak bagus buat saya nggak mampu, ya udah nggak usah lulus aja. Namun ketika ada pengumuman bahwa saya lulus, ujian tahap 1, kemudian uji tahap 2 oleh 2 penguji, kemudian melalui RPP dan praktek mengajar saya, tanya jawab saya, kemudian alhamdulillah mendapatkan banyak pujian. Mungkin buat orang lain pujian tersebut biasa gitu kan ya, tapi karena buat saya entah kenapa menjadi sebuah pemacu semangat untuk melanjutkan. Alhamdulillah sekarang saya menjadi peserta sekolah penggerak tahap kedua. Teman-teman yang lain tetap semangat, yuk ikut program ini. Semangat! Bagaimana sahabat Gulitas? Pengalaman Bunda Rianti Fitriana dari TK Cikal Cahaya, Kecamatan Sukaraja, Bunda Novianti dari TK Bakti Islami, Kecamatan Tajur Halang, Bunda Endar Adiniansa dari PAUD Tulip, Kecamatan Ciomas, Bunda Ratiwi dari TKS IT As-Salafus Sholih dari Kecamatan Citerep, dan Bunda Yeni Eva Dewi dari TK Harapan Mulia, Kecamatan Ciampea. Menginspirasi kan? Mereka telah melewati serangkaian seleksi dan lolos sebagai kepala sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Semoga rekan-rekan dapat mengambil manfaat dan termotivasi untuk ikut andil dalam program Sekolah Penggerak di gelombang selanjutnya. Karena yang terpenting dari seleksi ini adalah tekad yang kuat untuk memajukan lembaga. Masalah lolos atau tidaknya bukan prioritas utama mereka. Siapa yang berani mencoba, maka ia akan mendapatkan hasil. Seperti pengalaman Bunda Rianti yang ternyata beliau ikut seleksi PSP sejak angkatan pertama dan baru bisa bergabung di Sekolah Penggerak pada angkatan kedua. Perlu rekan-rekan ketahui juga, Bunda Ratiwi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gulitas. Banyak karya-karyanya yang akan mewarnai channel ini. Penasaran kan dengan mereka? Kita akan mengulik praktik baik yang telah mereka aplikasikan di lembaganya, serta rencana-rencana mereka untuk mensukseskan program Sekolah Penggerak dengan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga bisa menyebarkan virus-virus kebaikan dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Tunggu kegiatan selanjutnya ya, untuk menyapa mereka di podcast Sahabat Gulitas. Stay tune ya.